Perkenalkan, nama saya Imran Pratama dengan 2024 10010 dengan dari kelas tugas desain analisis algoritma, tugas minggu ke-9. Di sini saya akan menjelaskannya. Tugas itu ada dua. Yang pertama itu mencari fungsi rekursif dengan baris 1, 5, 9, 11, 19, 29. Di mana rumusnya itu UN sama dengan N-1 ditambah 2N. Di sini U1-nya itu ditentukan sama dengan 1. Di sini juga disuruh buat pohon rekursif, tentukan metrik inputnya, tentukan basic operation-nya, jelaskan perlu atau tidaknya base case, worst case, dan reference case untuk dianalisis. Yang keenam ini digunakan untuk menyatakan N sebagai Cn. Tentukan request relation, menentukan nilai Cn. Yang terakhir itu cari persamaan langsung. Selanjutnya, ini yang codingan yang pertama itu kita buat fungsi rekursif 1, parameter n, di mana di sini ada dua kemungkinan. Jika n sama dengan 1 dikembalikan nilai 1, jika kemungkinan yang lain itu adalah memanggil kembali fungsi rekursif dengan parameter n-1 ditambah 2 kali n. Di sini kita memiliki kemampuan untuk menginput nilai n yang kita mau, jadi kita memanggil suku keberapa kita bisa input sendiri, lalu kita eksekusi dengan perintah print. Selanjutnya di sini ada pohon faktornya, di mana U5 ini sama dengan didapat dari U4 ditambah 2N, U4 dapat dari U3 ditambah 2N, U3 dapat dari U2 ditambah 2N, U2 dapat dari U1 ditambah 2N, di mana U1 ini sama dengan 1, kita masukkan dalam rumus U2, dihasilkan sama dengan 5, 5 kita masukkan ke dalam rumus U3, didapatkan 11, 11 kita masukkan ke rumus U4, didapatkan 19, sampai dimasukkan ke rumus kelima mendapatkan 29. Selanjutnya, matrik inputannya sendiri itu adalah N, base operation atau base case-nya itu kita dapat dari N sama dengan 1. Di sini tidak perlukan analisa karena kecepatannya hanya bergantung dan sesuai dengan matrik yang kita input. Misal kita punya inputan itu 5, maka perulangan yang terjadi adalah 5 kali. Selanjutnya itu adalah menyatakan N dalam Cn. Jadi dapat rumus Cn sama dengan 1 plus C buka kurung N-1. Gitu. Selanjutnya persamaan langsungnya. Di sini ada 3 rangkaian. Yang pertama itu kita cari sequence selection-nya sendiri. Kita ambil dari C1, C2, C3, dapatkan rumus C1-nya sama dengan 1 plus C buka kurung N-1, C2-nya C buka kurung N-2 plus 2, yang terakhir C buka kurung N-3 plus 3. Dapatkan rumusnya, itu adalah Cn sama dengan C buka kurung N-1 ditambah 1. Ditambah I maksud saya. Selanjutnya rangkaian kedua itu kita substitusikan Cn min I ke dalam C1. C1 ini kan sama dengan 1, masukkan ke dalam Cn sama dengan 1 plus I. Itu dapatkan rumus kedua, di mana I-nya itu kita temukan adalah N min 1. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke substitusi I ke dalam rumus kedua. Kita masukkan I-nya itu sama dengan N-1, kita masukkan, di mana hasil akhirnya adalah 1 plus N-1, di mana hasil akhirnya itu adalah Cn sama dengan N. Banyak inputan sama dengan banyak perulangan. Selanjutnya tugas kedua ini dapatkan deretnya itu 0, 1, 5, 19, 65. Dengan rumusnya itu 5 kali suku N-1 dikurangi 6 kali suku N-2. Di mana suku ke pertama dan keduanya itu adalah 0 dan juga 1. Di sini sama perintahnya seperti sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah fungsi yang kita buat, dinamakan fungsi rekursif 2n. 2 dengan parameter n, di mana di sini dapat 3 kemungkinan. Yang pertama itu sama dengan n sama dengan 1, kita kembalikan nilai sama dengan 0, n sama dengan 2, kita kembalikan nilainya itu 1. Selanjutnya, kemungkinan yang lain itu kita memanggil fungsi lagi, fungsi diri sendiri, dengan parameter 5 dikali fungsi rekursif diparameterkan dengan n-1 dikurang 6 kali rekursif diparameterkan n-2. Selanjutnya kita bisa input sendiri suku yang ingin kita cari dan kita eksekusi dengan perintah print. Selanjutnya ini adalah urutan pohon faktornya. U4 itu dapat dari 5 kali rekursif U3 dikurang 6 kali rekursif U2. U3 ini dapat dari 5 kali rekursif U2 dikurang 6 kali rekursif U1. Di mana U1-nya dan U2-nya ini adalah 0 dan juga 1. Kita masukkan ke dalam rumus U3, itu dapatkan 5. 5 selanjutnya kita masukkan ke dalam U4, didapatkan 19. Seperti itu.
matrik inputannya itu adalah N dengan base operation-nya itu N sama dengan 1 dan juga N sama dengan 2. Selanjutnya, di sini juga tidak diperlukan analisis karena kecepatan itu hanya bergantung dengan dan juga sesuai dengan matrik inputnya, di mana kita menyatakan N dalam Cn itu menjadi Cn sama dengan C N-1 dikurang C N-2. Selanjutnya, persamanya ini kita buat 3 rangkaian lagi, kita punya recurrent relationship, di mana di sini kita mencari pemfaktoran, dan didapat R sama dengan 2 dan juga R sama dengan min 1. Ini terjadi karena kita memiliki dua fungsi rekursif, yang mana itu adalah 5 dikali rekursif N min 1 dan juga dikurang 6 rekursif N-2, seperti itu. Kita parameterkan semua di kiri dan juga di kanannya dibikin 0. Dihasilkan R kuadrat plus R, Cn ini sama dengan 1 dan juga 1 juga. Jadi dikurang-kurang dihasilkan R kuadrat sama dengan 2 dan juga R sama dengan min 1. Kita pakai rumus AR 1 pangkat N ditambah B R kuadrat pangkat R2 pangkat N. Ya, dihasilkan rumus seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan, substitusikan C1 dan C2 ke dalam rumus 1, yang mana rumus satunya itu adalah AR pangkat N dan juga betanya beta N pangkat di sini, maaf sebentar, sepertinya ada kesalahan. AR di sini. A2 pangkat N A-1 min 1 pangkat N. Seperti ini. Dua pangkat 2 kurang min 1. Seperti ini. Ya, dilanjutkan dengan rumus seperti ini, kita substitusikan, dapatkan itu, maaf, di sini ada kekeliruan, di sini itu 1, di sini itu 0. Dapat ini. Oke. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya itu adalah beta sama dengan 2 alfa, kita ambil dari yang rumus 1 ini. 1 sama dengan 4 alfa ditambah beta. Dapat kita pastikan betanya itu kita masukkan ke dalam rumus yang pertama, maksud saya masukkan ke dalam rumus yang pertama yang sama dengan 0, itu betanya itu sama dengan 2A, di mana di sini kita lihat kita dapatkan itu rumus yang kedua, satunya itu berarti sama dengan 4 alfa ditambah 2 alfa, yang mana menjadi 6 alfa, dapat dihasilkan alfa sama dengan 1/6, yang mana di sini betanya itu 2 alfa, 2 dikali 1/6 sama dengan 1/3. Selanjutnya kita substitusikan alfa dan beta ke dalam rumus 1. Di sini kita buat rumus satunya itu 2 ini min 1. Seperti ini. Yang mana di sini menjadi min 1. Di sini 2. Ini adalah hasil akhir yang dapat kita peroleh. Kenapa tidak dapat difaktorikan lagi? Karena di sini 2 itu harus dipangkatkan lebih dulu, baru dikerjakan, dikalikan dengan 1/6. Jadi tidak bisa langsung coret. Seperti itu. Selanjutnya ada demo dari codingannya. Di sini kita coba cek. Di sini kita disuruh mencari yang pertama itu kita disuruh mencari U5-nya. Maka kita akan cek di sini.
Kita cek. Kita cek di sini, kita pencet 5, maka hasilnya adalah 29. Sama seperti yang kita kerjakan manual. Selanjutnya yang kedua itu kita disuruh mencari U4-nya. Kita cek di sini, U4-nya itu adalah 19. Ya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan penerangan, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih dan sampai jumpa.